Jumpa lagi dengan Ibu Feralai dalam mata pelajaran Bimbingan Konseling Part 9 khusus kelas 12 SMA. Sebelum kita masuk pembahasan video pembelajaran ini lebih jauh, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Tema kita kali ini yaitu tentang stres dan cara mengatasinya. Tujuan pembelajaran agar siswa dapat memahami gejala-gejala stres serta faktor-faktor penyebab dan cara mengatasi stres. Apersepsi. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindarkan diri dari stres. Namun, stres bisa dikelola sehingga justru mendatangkan nilai positif bagi seseorang. Stres tidak boleh dihilangkan sama sekali karena dia membantu kelangsungan hidup dan memberikan dinamika hidup. Menurut Mujadid Divi tahun 2005 dalam bukunya. Dibutuhkan sebuah kecakapan dalam menghadapi tantangan dengan cara mengendalikan tanggapan secara profesional. Dengan demikian, manusia bisa memperbaiki kualitas hidupnya. Kemampuan mengolah ini tidak datang begitu saja, tapi didapatkan melalui sebuah proses. Pengertian. Menurut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada dua pengertian stres. Yang pertama, gangguan atau kekacauan mental dan emosional. Yang kedua, tekanan. Secara teknik psikologi, stres didefinisikan sebagai suatu respon penyesuaian seseorang terhadap situasi yang dipersepsinya menantang atau mengancam kesejahteraan orang bersangkutan. Jadi stres merupakan suatu respon fisiologi ataupun perilaku terhadap stresor, hal yang dipandang sebagai menyebabkan cekaman, gangguan keseimbangan atau homeostasis, baik internal maupun eksternal. Dalam pengertian ini bisa kita perjelas bahwa stres bersifat subjektif, sesuai persepsi orang yang memandangnya. Dengan perkata lain, apa yang mencekam bagi seseorang belum tentu dipersepsi mencekam bagi orang lain. Pengertian. Satu jabatan ialah sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama atau berhubungan satu dengan yang lain, dan yang pelaksanaannya meminta kecakapan, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang juga sama meskipun tersebar di berbagai tempat. Yang kedua adalah karir. Karir menurut Gibson dan kawan-kawan, karir adalah rangkaian sikap dan perilaku yang berkaitan dengan pengalaman dan aktivitas kerja selama rentang waktu kehidupan seseorang dan rangkaian aktivitas kerja yang terus berkelanjutan. Faktor-faktor penyebab dan dampak stres. Ada 3 sumber utama bagi stres, yaitu 1, lingkungan. Lingkungan kehidupan memberi berbagai tuntutan penyesuaian diri. Yang kedua, fisiologis atau perubahan kondisi tubuh. Yang ketiga, pikiran kita. Pikiran menginterpretasi dan menerjemahkan pengalaman perubahan dan menentukan kapan menekan tombol panik. Gejala-gejala stres yang dialami remaja.
1. Kehilangan minat dan kegembiraan pada hampir semua aktivitas, dan hal ini hampir terjadi setiap hari. Yang kedua, berat badan mengalami penurunan padahal tidak sedang melakukan diet. 3. Mengalami insomnia atau kesulitan tidur atau hipersomnia, suka tidur atau lebih banyak tidur hampir setiap hari. 4. Mengalami penurunan minat dalam melakukan aktivitas yang terjadi hampir setiap hari dan kehilangan energi hampir setiap hari. 5. Merasa dirinya tidak berharga. 6. Kehilangan kemampuan untuk berpikir dan berkonsentrasi. 7. Munculnya perasaan sedih hampir setiap hari. 8. Munculnya pikiran-pikiran tentang kematian, ide bunuh diri yang berulang tanpa rencana, atau adanya usaha percobaan bunuh diri. Dampak akibat stres. Yang pertama kita lihat dampak fisiologis. Secara umum, orang yang mengalami stres mengalami sejumlah gangguan fisik. Yang kedua, dampak psikologis, yaitu keletihan emosi, terjadi depersonalisasi, pencapaian pribadi yang bersangkutan menurun, sehingga berakibat pula menurunnya rasa kompeten dan rasa sukses. Yang ketiga, dampak perilaku. Cara menangani stres. Untuk mencegah mengalami stres, setidaknya ada 3 lapis. Yang pertama adalah lapis pertama yang disebut primary prevention, dengan cara merubah cara kita melakukan sesuatu. Untuk keperluan ini, kita perlu memiliki skill yang relevan, misalnya skill mengatur waktu, skill menyalurkan, skill mendelegasikan, skill mengorganisasikan, menata, dan seterusnya. Lapisan kedua, secondary prevention. Strateginya kita menyiapkan diri menghadapi stresor dengan cara exercise, diet, rekreasi, istirahat, dan lain-lain. Lapisan ketiga, tertiary prevention. Strateginya kita menangani dampak stres yang terlanjur ada. Kalau diperlukan, minta bantuan jaringan sportif, social network, ataupun bantuan profesional. Menangani stres. Ada kata stres. Yang pertama, study skills. Yang kedua, tempo atau time management. Yang ketiga, rehat atau istirahat. Eating dan exercise, makan dan olahraga kebugaran. Self-talk atau percakapan kalbu. Ada social support atau jaringan pendukung. Cara mengatasi kecemasan ujian. Yang pertama, biasakan diri dengan situasi ujian. Yang kedua, kendalikan emosi, pikiran, dan tindakan. 3. Persiapkan fisik kalian. Yang keempat, pelajari skill relaksasi yang amat menolong segera. Yang pertama, tarik napas dalam secara teratur. Yang kedua, metode ini merupakan teknik yang paling sederhana yang biasa menolong kita menenangkan respon fisiologi yang ditimbulkan oleh perasaan kita. C. Teknik relaksasi lainnya seperti progressive relaxation. D. Bermeditasi, berdoa, dan upaya spiritual lainnya. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini. Semoga kalian bisa terdapat menangani stres yang terjadi dalam kehidupan kalian. Sampai jumpa.